Pemirsa Intens Investigasi. Belakangan ini, pengakuan Lisa Mariana soal anak dari hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil semakin memicu kontroversi. Menariknya, setelah namanya dibawa-bawa dalam kasus tersebut, kali ini Ayu Aulia pun justru membongkar fakta mengejutkan, di mana ia menyebutkan adanya sosok pria lain yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Lantas seperti apa Ayu Aulia yang mengungkap fakta tersebut dengan lebih detail di depan para awak media? Lantas seperti apa pula? Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh Ayu Aulia, ternyata Lisa pun sudah mengandung anak dari pria tersebut sejak 10 Juli 2021 silam. Hingga Ayu Aulia pun menilai pernyataan Lisa dalam konferensi persnya kemarin penuh dengan kebohongan dan juga menyesatkan publik. Selain itu, seperti apa juga pihak Lisa yang hingga kini masih menunggu jawaban somasi dari pihak Ridwan Kamil, mengingat surat somasi pun sudah dikirim ke pihak Ridwan Kamil. Dan bagaimana pula sebagai seorang ahli hukum, Tony RM pun juga menilai bahwa bukti-bukti yang selama ini ditampilkan oleh Lisa belum cukup kuat untuk membuktikan adanya hubungan perselingkuhan, hingga klaim mengenai anak yang disebut-sebut sebagai hasil hubungan dengan Ridwan Kamil pun juga belum bisa dibuktikan secara hukum. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengakuan Lisa Mariana soal anak dari hubungannya dengan Ridwan Kamil semakin memicu kontroversi. Kali ini, Ayu Aulia pun membongkar sebuah fakta baru dengan menyebutkan adanya sosok pria lain yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Menurut Ayu, pria tersebut muncul melalui kolom komentar di akun Instagram Lisa Mariana. Dalam komentarnya, pria itu pun mempertanyakan status anak yang dimaksud dan menyatakan bahwa Lisa pernah mengklaim anak itu sebagai darah dagingnya. Tak hanya itu, Lisa dikabarkan meminta pria tersebut untuk menghapus komentarnya. Namun, pria itu pun menolak dengan alasan bahwa dirinya yakin anak tersebut memang anak kandungnya. Dalam kesempatan tersebut, Ayu Aulia pun juga menyebutkan berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya, Lisa pun sudah mengandung anak dari pria tersebut sejak 10 Juli 2021 silam. Berdasarkan fakta-fakta itulah, Ayu pun juga menilai pernyataan Lisa dalam konferensi persnya kemarin penuh dengan kebohongan dan juga menyesatkan publik. Beberapa waktu setelah pernyataan LM terkait bahwa RK memiliki anak dari hubungan dengan dirinya, komentar muncul dalam salah satu postingan akun Instagram yang mempertanyakan atau anak dari seorang yang berkomentar tersebut. Laki-laki tersebut bernama Rosalino, nama asli kita samarkan saja. Kata lo, Sally anak gue, mana yang benar? Ca itu adalah LM. Ya, oke. Nah, ini adalah bukti dari handphone yang saya samarkan laki-laki tersebut. Setelah mengetahui komentar tersebut, LM menghubungi laki-laki tersebut dan LM menyuruh untuk menghapus komentar tersebut. Tetapi hingga hari komentar tersebut tidak juga dihapus oleh orang tersebut karena merasa bahwa anak tersebut memang anaknya sesuai pengakuan LM pada dirinya pada sekitar bulan Mei 2021 bahwa LM hamil oleh dirinya. Nah, ini tanggalnya tanggal 10
gue hamil anak Irvin pada tanggal 10 Juli. Dalam preskon yang mengatakan bahwa dirinya tidak hanya berhubungan badan dengan RK dan tidak pernah dengan laki-laki manapun adalah suatu kebohongan dan ini baru diduga ya. Sebenarnya kan kalau misalkan tes DNA ini sudah terjadi, berarti kan nanti kan ada namanya hasil. Hasil inilah yang menjawab keseluruhan. Baik itu statement dari AA, baik dari Pak RK atau dari LM. Udah pasti itu. Ya kan? Begitu juga kami juga tahu bahwa klien kami ini apabila kalau tidak terbukti pasti ada konsekuensi hukum kepada klien kami. Betul. Ya kan? Tapi kalau misalkan terbukti anaknya identik dengan Pak RK, ada juga konsekuensi hukum. Kan itu yang terjadi. Menurut Ayu Aulia, tak hanya pria tadi yang muncul dalam komentar di Instagram Lisa. Sosok pria lainnya juga diduga kuat sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Ayu pun mengungkapkan bahwa Lisa dan pria itu pernah menjalin hubungan asmara, sehingga tidak menutup kemungkinan anak tersebut merupakan hasil dari hubungan mereka. Namun, Ayu juga menegaskan bahwa dugaan ini belum bisa dipastikan sepenuhnya tanpa adanya bukti ilmiah. Oleh karena itu, ia pun menyarankan agar tes DNA pun segera dilakukan. Bukan hanya dengan satu pihak, melainkan melibatkan semua pria yang dikaitkan dengan Lisa untuk menghindari kesimpang siuran dan membuka fakta yang sebenarnya kepada publik. Irvin ini adalah satu orang laki-laki di mana mungkin sudah menjalin asmara dan oleh LM, dan dimana pada tanggal 10 Juli LM sendiri menyatakan dirinya itu sedang hamil anak Irvin, ya kan? Jadi saya tidak bisa memastikan apakah Irvin atau si Rosalina tadi gitu. Jadi menurut saya alangkah baiknya jika lebih seru tes DNA-nya dicoba bareng-bareng, karena mungkin anaknya juga kasihan atau digitalnya kan harus perlu ayahnya. Yang saya tahu apalagi beliau sudah menikah, ya tidak pantas untuk diumbar masalah ini, apalagi masalah ranjang. Ya kemarin saya mendengar, saya amat sangat luar biasa, wow, terkejut dan shock. Menurut saya, untuk seorang wanita, biarpun masa lalu saya kelam, tapi itu tidak pantas untuk dibicarakan atau diomongi di halayak publik. Di sisi lain, menurut Sunan Kalijaga sebagai praktisi hukum, dirinya pun mengaku merasa prihatin serta mendorong kedua belah pihak agar bisa duduk bersama untuk mencari satu solusi. Karena tidak baik jika isu perselingkuhan dikonsumsi publik berkepanjangan karena masing-masing pun memiliki keluarga. Menurut Agustinus Nahak yang juga merupakan seorang praktisi hukum, ia pun juga menilai agar perkara ini pun cepat selesai dengan melakukan tes DNA. Lantaran jika tidak ada pembuktian tes DNA, perkara ini pun terus berjalan serta tidak ada akhirnya. Dan jika ternyata anak itu adalah anak biologis dari Ridwan Kamil, menurutnya Ridwan Kamil pun juga harus siap untuk memfasilitasi bahkan sampai ahli waris. Karena sesuai keputusan MK, anak di luar pernikahan adalah anak biologis yang sah menurut undang-undang dan juga mendapatkan hak yang sama seperti layaknya anak di bawah pernikahan. Ya pertama-tama sekali lagi kami prihatin dan kami juga mendorong supaya para pihak ini bisa duduk bersama mencari satu solusi. Karena kan tidak baik ya kalau dikonsumsi oleh publik berkepanjangan.
masing-masing punya keluarga. Pihak yang berseteru ini punya keluarga. Jadi alangkah lebih baiknya ya komunikasikan dengan baik. Kalau nggak salah kemarin saya lihat juga pihak dari kuasa hukumnya Lisa juga menyampaikan mereka juga terbuka untuk melakukan silaturahmi di luar daripada proses hukum. Ya saya bilang itu baiklah gitu. Bahwa saya juga berharap dan menginginkan kegaduhan ini tidak berlarut-larut karena tidak baik. Perkara Lisa dan RK itu kan kalian tahu semua bahwa di media sosial ini sangat viral. Artinya bahwa si pihak perempuan atau si Lisa sendiri sudah menyatakan, sudah muncul ke media bahwa dia juga mau membuktikan bahwa anak ini adalah anak RK, dilakukanlah tes DNA gitu loh. Cara somasi itu adalah mau minta kepada RK untuk bersama-sama untuk melakukan tes DNA tersebut. Saran dari kita kemarin kan mau diselesaikan, tapi kalau menurut saya sebagai seorang praktisi hukum bahwa perkara ini kalau selesai itu dengan cara membuktikan bahwa anak ini anak siapa. Selama tidak ada pembuktian tes DNA, perkara ini akan terus berjalan, tidak akan pernah ada akhirnya. Jadi biar ada penegakan hukum dan ada keadilan. Artinya kalau memang anak ini terbukti tes DNA itu adalah anak biologis daripada RK, RK harus siap untuk memfasilitasi, bahkan termasuk juga sebagai ahli waris. Karena putusan MK, anak di luar pernikahan itu adalah anak biologis yang sah menurut undang-undang dan dia mendapatkan hak yang sah seperti anak di bawah pernikahan. Itu putusan MK. Jadi tidak bisa kita bantah karena ini hukum positif. Kalau siapapun, kalau memang di negara ini hidup, siapapun itu kalau memang si bapak menanamkan bibit di mana-mana, lalu dibukti bahwa ini anak biologisnya, dia tidak bisa menghindar bahwa dia adalah seorang bapak biologis yang harus bisa memfasilitasi masa depan anaknya, biaya hidupnya, bahkan kalau si bapak meninggal dunia, dia mendapatkan waris yang sama seperti anak-anak di bawah pernikahan. Ya, menurut Agustinus Nahak, Ridwan Kamil dan Lisa tidak memiliki hubungan hukum pernikahan, sehingga fokus utama dari perkara ini adalah persoalan hak dari anak. Menurut Agustinus, negara pun wajib hadir untuk melindungi hak-hak anak, terutama dalam hal status hukum dan hak perdata. Ia pun menjelaskan bahwa hak perdata seorang anak hanya bisa dipenuhi apabila ada pembuktian sah secara ilmiah, yaitu melalui tes DNA. Jika hasil tes menyatakan bahwa Ridwan Kamil adalah ayah biologis, maka secara hukum anak tersebut berhak mendapatkan pengakuan serta perlindungan hak yang setara, termasuk dalam hal warisan dan juga tanggung jawab orang tua. Namun, Agustinus pun juga menambahkan, apabila terbukti bahwa Ridwan Kamil bukanlah ayah biologis dari anak tersebut, maka Lisa Mariana bisa dikenai proses hukum. Ia pun menyebutkan adanya potensi pelanggaran hukum, seperti pemberian keterangan palsu, penipuan, hingga dugaan pemerasan. Agustinus pun juga menegaskan kebenaran dan keadilan hanya bisa ditegakkan apabila ada bukti konkret. Dan dalam perkara ini, kunci utama untuk membukanya adalah hasil tes DNA. Jika terbukti anak itu memang anak biologis Ridwan Kamil, maka Lisa dan sang anak berhak mendapatkan perlindungan dan hak-haknya pun secara penuh di mata hukum. Ya karena ini urusan hubungan sama si anak. Karena mereka dua tidak ada hubungan hukum perkawinan antara si bapak sama si ibu ini kan. Ini yang membicarakan soal masalah hak anak. Karena negara hadir ketika anak ini harus memiliki hak keperdataan. Dan hak keperdataan itu terpenuhi ketika tes biologi, tes DNA dan menyatakan si bapak adalah bapak biologis. Kalau bukan bapak biologis, Mrs. Lisa itu bisa dilaporkan. Memberikan keterangan palsu, bisa penipuan, bisa ada unsur pemerasan dan lain sebagainya. Tapi selama itu terbukti bahwa anak biologis, Lisa duduk tenang saja. Anak mendapatkan hak yang sama seperti anak seorang ibu yang dibawa pernikahan. Meninggalkan Ayu Aulia yang juga mengungkap fakta barunya. Lantas seperti apa pihak Lisa Mariana yang hingga kini masih menunggu jawaban somasi dari pihak Ridwan Kamil? Mengingat surat somasi itu pun sudah dikirim dan sudah diterima oleh pihak Ridwan Kamil. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Ya, diketahui sebelumnya, pihak Lisa Mariana telah mengambil langkah hukum dengan mengirimkan surat somasi kepada Ridwan Kamil di tengah memanasnya isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat itu. Namun, perkembangan terbaru justru memunculkan sebuah kejanggalan. Pihak kuasa hukum Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa surat somasi yang telah dikirimkan itu memang telah diterima. Namun, hingga kini belum sempat dibaca oleh pihaknya. Tentu saja, pernyataan ini pun memunculkan sebuah tanda tanya besar. Benarkah belum dibaca atau ada alasan lainnya di balik sikap diam tersebut? Di sisi lain, kuasa hukum Lisa Mariana, Daniel Nababan, sangat menyayangkan tidak adanya respon dari pihak Ridwan Kamil. Ia pun menegaskan hingga saat ini tidak ada satupun bentuk jawaban ataupun klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Padahal, surat yang dikirim tidak hanya berisi somasi, tetapi juga disertai undangan resmi untuk duduk dan menyelesaikan masalah ini pun secara baik-baik. Undangan tersebut ditujukan untuk membuka ruang diskusi sebagai bentuk itikat baik dari pihak Lisa Mariana. Kemarin saya terima somasinya dari kantor hukumnya Pak Ibu LM ya. Namun saya belum lihat isinya apa. Jadi kami pelajari dulu isinya apa. Ya nanti kami cek isinya apa. Ya kalau ya kita lihat pelajari, ya kan kita pelajari dulu, kita diskusikan. Ya itu nanti kita lihat nanti isinya apa. Tapi memang kami terima. Oke, dari tim kuasa hukum kami sudah mengirimkan surat somasi kepada kuasa hukumnya Pak RK, cuman belum ditanggapi sampai hari ini. Yang pasti somasi tersebut itu berisi ada surat undangan ya, undangan untuk duduk bersama dengan pihak Pak RK atau pihak kuasa hukumnya ya, duduk bersama menyelesaikan masalah yang terjadi yang lagi viral saat ini. Untuk poin utama di somasi itu hanya undangan aja ya, undangan, tapi ada poin-poin beberapa yang kita jabarkan, itu internal lah ya, itu masalah teknis somasi. Tapi yang pasti dalam surat somasi tersebut ada undangan untuk duduk bersama. Oke, waktu dan tempat itu mungkin kami tertutup mungkin untuk dua belah pihak mungkin ya. Kalau memang pihak dari Pak RK mau bertemu ya mungkin kita selesaikan masalah ini, kita duduk bersama dulu deh. Mereka mau atau tidak kan belum ada konfirmasi. Jadi kan kalau mereka mau mungkin tempat akan menyusul. Ya sejauh ini sih kami mengundang ke kantor tim kuasa hukum sih. Seperti itu. Kurang lebih waktu yang kita kasih itu kita mengundang sih kurang lebih seminggu sampai 2 minggu lah ya. Cuman kalau bisa ditanggapi lebih cepat dan pasti lebih baik. Dalam keterangannya, Daniel Nababan pun juga mengungkapkan bahwa kliennya Lisa Mariana juga mengaku hamil setelah pertemuan yang terjadi antara Lisa dengan Ridwan Kamil. Daniel menegaskan bahwa kebenaran dari klaim ini pun akan dibuktikan melalui jalur hukum. Menurutnya, jika pihak Ridwan Kamil bersedia duduk bersama dan melakukan tes DNA secara sukarela, maka permasalahan ini pun bisa lebih cepat terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Lebih lanjut, Daniel pun juga menilai bahwa proses hukum baik secara pidana maupun perdata membutuhkan waktu dan tahapan yang panjang. Namun, jika kedua belah pihak menunjukkan itikat baik dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, termasuk bersedia untuk menjalani tes DNA bersama, maka semua pihak pun bisa segera mendapatkan kepastian dan juga kejelasan. Dari pihak klien kami mengatakan dia memang hamilnya karena 2 minggu setelah pertemuan tersebut ya kan. Ya itu kan nanti kan bisa dibuktikan setelah nanti ada proses hukum, akan panjang ya ujung-ujungnya nanti kan ya saling membuktikan tes DNA. Yang pasti ini kan masih ada tengah waktu nih ke depan. Ya mungkin dari pihak Pak RK atau kuasa hukumnya mau duduk bersama ya mungkin itu lebih baik. Proses hukum itu kan ada di pidana dan perdata kan membutuhkan proses ya. Tapi kan kalau kedua belah pihak itu sepakat untuk melakukan tes DNA bersama ya itu lebih baik sih, biar lebih cepat permasalahan ini tidak berlarut-larut seperti itu. Untuk mediasi tes DNA sih belum ya, maksudnya gini,
di somasi itu tersebut kan undangan dulu nih dari pihak kuasa hukumnya atau Pak RK-nya langsung yang bersedia hadir, yaitu tidak tahu ya, karena kami belum dijawab. Ya kalau misalkan duduk bersama kan nanti ada kesepakatan yang akan dibahas ya kan ya terkait permasalahan ini, dan kita kan akan mendudukan ya dua belah pihaknya ya kan, baik ada keterangan dari klien kami, dari Lisa langsung, dan Pak RK kan seperti apa yang terjadi ya kan. Mungkin dari kuasa hukumnya kan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan mereka. Dan dari kami juga kan hanya keterangan yang diberikan oleh klien kami. Kami hanya membela hak hukum dari klien kami. Kalau untuk proses langkah hukum, itu kita sudah melakukan somasi. Somasi tersebut itu kan proses sebelum kita melakukan upaya untuk litigasi. Ini kan upaya di luar litigasi ya, di luar pengadilan. Kita sudah mengirimkan, yang pasti kami dari tim kuasa hukum Lisa, itu akan melakukan upaya hukum baik itu perdata ataupun pidana. Di tengah pihak Lisa Mariana yang masih menantikan jawaban atas somasi yang telah dilayangkan kepada Ridwan Kamil. Lantas seperti apa Tony RM sebagai seorang ahli hukum yang menilai bahwa bukti-bukti yang selama ini ditampilkan Lisa belum cukup kuat untuk membuktikan adanya hubungan perselingkuhan. Hingga klaim mengenai anak yang disebut-sebut sebagai hasil hubungan dengan Ridwan Kamil pun juga belum bisa dibuktikan secara hukum. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menurut Tony RM, sebagai seorang praktisi hukum, bukti-bukti yang ditampilkan oleh Lisa sejauh ini belum cukup kuat untuk membuktikan adanya perselingkuhan. Ia pun juga menilai bahwa informasi serta dokumen yang disampaikan masih bersifat sepihak dan belum memenuhi unsur validitas yang diperlukan untuk menuduh seseorang melakukan pelanggaran moral maupun pelanggaran hukum. Lebih lanjut, Tony RM pun juga menanggapi klaim dari Lisa yang menyebutkan bahwa anak yang ia miliki adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Menurut Tony, pernyataan tersebut terlalu prematur dan tidak berdasar, mengingat belum ada bukti otentiknya, baik secara biologis maupun secara hukum, yang menunjukkan bahwa Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari anak tersebut. Tony pun juga menegaskan bahwa dalam perkara yang sensitif seperti ini dibutuhkan sebuah pembuktian yang jelas dan tidak bisa hanya bersandar pada asumsi saja, narasi personal ataupun bukti yang masih bisa diperdebatkan keabsahannya. Saya melihatnya bukti-bukti yang ditampilkan oleh Lisa ini belum membuktikan bahwa itu ada perselingkuhan. Apa bukti yang ditampilkan? Misalnya bukti ada video call ya, saat itu minta video call seks atau minta video sur ya. Nah, itu kan bukan bukti ada perselingkuhan. Nah, kemudian bagaimana dengan anak? Apakah itu anak Ridwan Kamil atau tidak? Ya, atau bukan dengan bukti-bukti yang ditampilkan? Apalagi untuk membuktikan anak kan? Jelas bukti-bukti yang ditampilkan Lisa ke publik itu tidak membuktikan bahwa itu adalah anaknya Ridwan Kamil. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.